Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk kajian tematik membahas tentang apa? Kemarin dikasih tahu tentang apa? Tentang apa? Coba kelas 7. Udah dikasih tahu kemarin, kita kajian hari ini tentang apa? Tentang apa? Yang jawab cuma anak Idad. Nyimak nggak kemarin? Ya. Tentang apa? Tentang Muharram. Bener, tentang fikih bulan Muharram. Ya. Jadi kita belajar tentang bulan Muharram. Sekarang kita tiba di bulan Muharram. Muharram adalah bulan yang keberapa? Yang kedua atau ketiga? Yang pertama, yang ke-1. Dari berapa belas bulan? 12, sama kayak kalender Masehi. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Akhir. Pintar. Jadi yang pertama adalah Muharram. Muharram artinya dari kata haram, yang artinya mulia. Apa artinya? Mulia atau diharamkan, dilarang. Maksudnya dilarang apa? Dilarang berbuat dosa, dilarang berperang, dan hal-hal yang lainnya. Bentar sebenarnya filenya ini ketinggalan ya. Kita lanjutin. Muharram artinya apa tadi? Mulia dan diharamkan. Haram artinya diharamkan dosa dan berperang di bulan tersebut. Dan dulu dahulu kala nama Muharram itu adalah Safar Awal. Jadi dulu ada namanya 2 Safar. Kan Rabiul ada 2, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadal Awal, Jumadal Akhir. Ada yang bilang ula atau thaniyah atau akhirah. Nggak masalah. Nah, Safar juga dulu Safar Awal, Safar Akhir. Hanya saja Safar Awal diubah jadi Muharram. Sedangkan Safar Akhir tetap namanya jadi Safar. Karena itulah Muharram, Safar. Selanjutnya kemudian Muharram ini adalah bulan yang identik dengan pulangnya jamaah haji. Pulangnya jamaah haji. Karena haji berapa bulan? Bulan haji ada berapa? Ada berapa bulan haji? Ada 3. Bulan haji ada 3. Dari bulan Syawal. Adik-adik itu semangat baca buku, semangat ke maktabah, semangat beli buku, biar wawasannya luas. Belajar bukan cuma di kelas. Di kelas itu ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu wawasan, cabang-cabang yang lainnya itu di luar kelas. Perbanyak membaca. Kita lanjutkan tadi. Jadi bulan haji ada berapa? 3. Yang pertama apa? Syawal. Bulan Syawal. Jadi Syawal. Yang kedua bulan setelah Syawal apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah. Bahas masalah bulan haji. Ulangi, bulan haji ada berapa? 3. Yang pertama Syawal. Syawal bulan keberapa adik-adik? Ke-10, pinter. Ini suka seorang nih kayak gini jawab Kemudian yang kedua bulan Zulqa'dah. Yang terakhir, yang ketiga bulan Zulhijjah. Jadi ini namanya bulan-bulan haram, 3 bulan berturut-turut.
Ya, dimulai kalau maksimalnya Syawal atau Zulqa'dah, puncaknya di Zulhijjah. Puncak haji itu di Zulhijjah. Terkadang orang pulang itu di bulan Muharram. Tiba di Indonesia misalnya bulan Muharram atau di akhir-akhir bulan Zulhijjah. Dan di antara tanda, kata para ulama, diterimanya haji seseorang itu adalah amalnya lebih baik dibandingkan sebelum berangkat haji. Ini yang dikenal dengan haji mabrur. Jadi kalau misalnya Azizu berangkat haji, alhamdulillah. Dulu Azizu suka ngelawan orang tua, pulang dari haji lembut terhadap orang tua, berarti ya hajinya Azizu ini haji yang mabrur. Dan kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan orang yang hajinya udah mabrur itu enggak ada balasan yang lain kecuali jannah. Berarti jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Kemudian kita bahas sekarang keutamaan bulan haji ya. Keutamaan bulan ya, bulan haram ya, bukan bulan haji, bulan Muharram. Ya, keutamaan bulan Muharram. Yang pertama adalah salah satu dari bulan yang diharamkan atau yang dikenal dengan Ashhurul Hurum ya, Ashhurul Hurum ya, Ashhurul Hurum, salah satu bulan haram. Bulan haram disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Allah tentukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di dalamnya ada 4 bulan yang spesial yang dikenal dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan apa? Haram. Artinya bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang diharamkan dosa di dalamnya. Bulan-bulan yang diharamkan berperang di dalamnya. Yang salah satunya adalah bulan Muharram. Jangan kalian zolimi dari diri kalian di bulan tersebut. Ada yang tahu apa saja 4 bulan tersebut? Kelas 7? Ya. Masya Allah, benar ya. Tazaka ini ya? Bukan? Hah? Abai, salah. Tazaka mana? Itu mirip-mirip ya, tazaka sama abai ya. Masya Allah, abai ya, dapat uang abai ya, dapat hadiah. Udah jawab 2 kali. 4 bulan haram, kata Nabi SAW, thalathatun mutawaliyat, 3 berturut-turut dan 1-nya sendirian. Yang berturut-turut dari bulan ke-11. Bulan apa 11? Zulqa'dah. Tulis, satunya apa? Zulqa'dah. Kemudian bulan 12 Zulhijjah, ditulis Zulhijjah. Setelah Zulhijjah, setelah 12 bulan berapa? 13 atau 14? 1 bulan apa? Muharram. Pinter. Kita ulangi. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sendirian adalah Rajab, yang kata Nabi SAW, Rajab Mudhar. Rajab itu bulannya suku Mudhar, karena suku Mudhar ini yang paling semangat ya mengagungkan bulan Rajab. Bulan Rajab bulan keberapa? Ayo. 7, benar tuh 7. Gak apa-apa salah, jawab, yang penting semangat. Ya bagus ya, Algib. Yang penting semangat dibandingkan teman-teman yang nggak jawab lebih jago Algib karena dia udah ngitung semangat. Cuman ya miss ya, kurang tepat. Yang benar adalah bulan ke-7 ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Yang ke-7 Rajab. Ya ulangi. Jadi bulan haram ada berapa? 4.
Zul Qa'dah, Zul Muharram, pinter ya. Kemudian ya kita bahas masalah keutamaan bulan haram ya. Amalan di bulan haram dilipat gandakan. Jadi adik-adik, pengajian di bulan haram itu beda dengan pengajian di bulan Safar pahalanya. Kalian menghafal Quran di bulan sekarang ini, pahalanya beda dengan kalian menghafal di bulan Rabiul Awal. Plus juga sebaliknya, dosa maksiat dilipat gandakan. Misalnya adik-adik ngejek temannya, ya Roksu Abika kemarin misalnya, ya di bulan Muharram dosanya dilipat gandakan. Beda kalau kita mengejek orang di bulan Sya'ban misalnya. Ya, jadi hati-hati di bulan Muharram. Ini bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Jangan sampai kita ya melalaikannya dengan cara berbuat kebaikan dan menjauhi ya kemaksiatan. Di bulan haram diharamkan berperang dulunya. Hanya saja ulama beda pendapat, dan yang lebih tepat adalah larangan berperang di bulan haram itu sudah dihapus. Karena Nabi SAW pernah memulai peperangan di bulan haram ya. Sekarang kita bahas itu keutamaan Muharram yang pertama. Apa keutamaan yang pertama? Muharram termasuk bulan apa, Baim? Bulan haram. Bulan apa? Haram. 4 bulan haram. Muharram termasuk 4 bulan haram. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, Muharram adalah bulan Allah. Julukannya Syahrullah. Sebenarnya semua bulan itu bulannya Allah, tapi spesial istimewa. Kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Jadi Allah menjuluki Muharram dengan bulan apa? Bulan Allah. Pokoknya yang diidofahkan kepada Allah itu spesial deh. Hamzah bin Abdul Muttalib julukannya apa? Hamzah. Asadullah, singanya Allah. Itu hebat apa enggak? Hebat karena diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti bahasa Arab rumah? Baitun, disandarkan kepada Allah jadi apa? Baitullah. Apa Baitullah? Ka'bah, rumah Allah. Hebat mana? Masjid Al-Madinah atau Ka'bah Baitullah? Kenapa? Ya orang ratusan ribu orang, bahkan mungkin sekian ribu orang setiap ya tahun kemana? Ke Ka'bah untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Salah satu ya ibadah umrah maupun haji. Kalau di sini nggak ada yang tawaf di sini, nggak boleh. Ngapa kau tawaf mengelilingi Masjid Al-Madinah? Nggak boleh. Bid'ah ini artinya. Ya, adapun tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah ibadah yang sangat besar. Jadi ini keutamaan yang kedua. Apa adik-adik? Muharram adalah bulan Allah, dijuluki Syahrullah, bulannya Allah. Jadi Muharram ini spesial karena 2 hal tadi. Yang pertama karena dia adalah bulan apa? Bulan-bulan haram. Ini bulan-bulan haram yang dimuliakan dan diharamkan. Yang kedua karena dijuluki apa? Bulannya Allah. Ya semangat ya. Semangat. Sini kayaknya masih belum semangat. Ya kalau di Mazada ya karena sudah biasa tanya jawab begitu. Ini kalau kajian tematik ya. Dan memang biasanya ini tematik kadang mendadak begitu. Sekarang pertanyaannya, amalan apa saja? Tulis amalan di bulan Muharram. Amalan apa saja yang kita kerjakan di bulan Muharram? Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik tahu nggak kenapa kita disunahkan tobat di bulan Muharram menurut sebagian para ulama? Karena Muharram ini tanda awal apa?
Awal apa? Kalau masuk Muharram berarti apa yang baru? Apa? Apa yang baru? Tahun baru Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443. Kalau kemarin bulan Zulhijjah 1442. Jadi kita masuk dalam kalender Hijriyah tahun baru. Berarti kalau tahun baru umur kita semakin tua apa semakin muda? Semakin tua. Kalau semakin tua semakin dekat dengan apa? Kematian. Makanya banyak tobat. Banyak beristighfar. Ya Allah, sudah tua, aku nilai 30 tahun. Ya, semakin berlalunya waktu, semakin dekatnya kita kepada kematian. Kata Hasan Al-Basri, ya bani Adam innaka anta ayyam. Wahai anak Adam, kalian itu adalah puzzle kepingan-kepingan hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka. Setiap kali hari berlalu, tahun berlalu, bulan berlalu, waktu berlalu, berarti hilang juga sebagian dari kita. Misalnya ini badan kita nih, ya. Kemudian hilang 1 hari, hilang tangan kita. Hilang 1 hari lagi, hilang lagi ya lengan kita. Hilang lagi bahu kita. Terus mungkin sekarang ada yang tinggal hidungnya saja. Mungkin sekarang ada yang tinggal kepalanya saja, puzzle-nya. Mungkin ada yang setengah badannya, umurnya tinggal setengah, ya umur setengah usianya. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu rukun-rukun tobat? Ayo coba Fakhri. Rukun tobat ada 3. Tidak mengulangi dosa tersebut. Yang paling pertama apa? Iya, ini ruhnya taubat itu penyesalan, menyesali dosa di masa lalu. Ini yang pertama. Tulis adik-adik, rukun tobat yang pertama. Ini baru beberapa halaman yang udah jam 7 nih. Mungkin kita agak ini ya, lambatkan dikit sholat isya'nya hari ini. Mengambil sunnah takhiru sholatil isya'. Jam 9. Jadi yang pertama, kalau Sa'roni, caranya biar kita tahu itu dibagi jadi 3 dek. Masa waktu itu ada 3. Masa lalu, ya kan? Kemudian masa sekarang dan masa depan. Inilah rukun tobat. Cara menghafalnya. Menyesali dosa di masa lalu. Gitu. Dulu kita pacaran, nyesel, ya Allah kenapalah saya pacaran dulu ya. Kenapa pacaran 1 enggak 2? Enggak ya. Menyesal dulu misalnya sering enggak sholat. Menyesal dulu ngerokok. Menyesal dulu berbuat dosa. Harus ada penyesalan, jangan bangga. Oh, saya dulu semua merek kopi miring ya sudah saya minum semua. Ini berarti enggak menyesal. Ya. Nyesal. Ini yang pertama. Yang kedua, masa apa? Masa sekarang, meninggalkan dosa di masa sekarang. Jadi nggak bisa tobat kayak gini dek. Ini rokok terakhir, nggak bisa. Ya, ini rokok tuh terakhir. Ustaz, aku tobat Ustaz. Ini yang terakhir. Nggak ada ini yang terakhir. Karena tobat itu meninggalkan dosa di masa sekarang. Udah nyeselin nih yang masa lalu, ninggalin sekarang. Jadi nggak ada Ustadz yang terakhir kali, nggak ada. Ini kayaknya minum terakhir Ustadz. Ya ini bir terakhir, enggak. Namanya tobat meninggalkan dosa saat itu juga. Kemudian apa selanjutnya? Masa depan. Bertekad tidak mengulangi di masa depan. Bertekad. Nggak harus tidak mengulangi. Yang penting bertekad kuat. Aku nggak lagi mau ngerokok. Pokoknya nggak mau. Masa merokok lagi? Yang penting udah tekad dulu. Tekadnya kuat. Enggak tobat sambel, pedes-pedes tapi masih makan. Gitu.
Nah ini kalau antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Dek. Kalau sama manusia ditambah rukun yang keempat, yaitu mengembalikan haknya. Misal Azam pernah maling sendalnya Muhammad. Ya, Muhammad sampai sekarang nggak tahu. Ini dosa, ini kesalahan, mencuri. Cara tobatnya dikembalikan. Muhammad, maaf ya, ini sendal antum. Ya, saya dulu maling waktu kelas 7. Nggak muat lagi dipakai oleh Azam, oleh Muhammad karena kakinya udah gede. Tapi enggak ya, insya Allah ya Azam ya. Itu kalau ilustrasi. Ya, jadi misal kalian udah pernah ngejek, gibahin teman kalian, dan teman kalian tahu kalau kalian pernah diejek, digibahi, harus minta halalkan, minta maaf. Ya, misalnya Raihan, ya, dia pernah ngejek Gali misalnya. Gali minta maaf, Gali, ya, aku nyesel, aku minta maaf udah ngejek kamu, tapi bohong. Enggak ya? Enggak ya? Beneran minta maaf, beneran minta maaf. Itu kalau antara manusia. Apa nih kalau ngisi kajian sama santri kayak gini, ya. Kemudian ada hal-hal yang, jadi ada 4, ada ya tadi rukun tobat. Yang pertama tadi apa? Menyesali dosa di masa lalu, terus meninggalkan dosa di masa sekarang, terus bertekad tidak mengulangi di masa depan. Masya Allah, Al-Madinah is the best. Kalau antara manusia harus mengembalikan haknya. Kalau nggak bisa dikembalikan berarti minta maaf. Dan jangan lupa ikhlas dalam bertobat. Tambahan ya, ikhlas dalam bertobat. Memperbanyak amal soleh ketika bertobat. Dan yang paling penting, tobat sebelum deadline-nya. Tahu deadline enggak? Batas waktu, peluit panjang. Prit. Kalau misalnya, ya, Galang, ketika peluit panjang udah berbunyi 3 kali, dia cetak gol. Golnya sah nggak? Kenapa nggak sah? Udah habis waktu. Tobat juga adik-adik punya waktunya, punya peluit panjangnya. Yang kalau udah ada peluit panjang, udah nggak diterima tobatnya. Siapa yang tahu? Ya, yang kelas 7 coba. Saroni senang kelas 7. Ya, coba Muhammad. Ya, apa ya, Ahmad. Apa? Keras-keras suaranya? Iya, mantap. Ketika matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari mana, Dek? Timur. Tapi nanti di akhir zaman, menjelang hari kiamat, matahari terbit dari barat. Ketika itu orang-orang terbelalak. Semua orang beriman, semua orang bertobat. Tapi la yanfa'uhum imanuhum, enggak bermanfaat iman mereka. La tanfa'uhum taubatuhum, enggak bermanfaat tobat mereka. Sorry, time is over. Udah deadline, udah peluit panjang. Ya, bagus, Ahmad. Yang kedua, ada lagi deadline yang kedua, Dek. Al-Ghib. Masya Allah, mantap Al-Ghib. Nyawa udah sampai kerongkongan. Artinya udah dicabut nyawanya. Ya, sorry, nggak bisa lah lagi karena udah mau mati. Udah habis deadline-nya. Bagus ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, amal yang kedua. Yang pertama apa? Amal di bulan Muharram, tobat. Meskipun tobat ini nggak khusus Muharram ya teman-teman, tapi setiap hari kita bertobat, setiap berbuat dosa kita bertobat. Yang kedua, muhasabah diri. Muhasabatun nafs. Muhasabah artinya evaluasi diri. Karena tadi
Semakin berlalunya tahun, semakin dekatnya kita dengan yang namanya kematian. Artinya kita harus siap-siap nih. Apa yang udah kita siapin untuk kematian. Dalam surat Al-Hasyr, siapa yang bisa nyebutin? Ya ayyuhalladzina amanu ayat 18. Ittaqullah wal tandur. Ayo lanjutin. Masya Allah, mantap ya. Ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligot. Siapa namanya, Dek? Lupa? Rio ya, lupa. Rio ya. Artinya bertakwalah kepada Allah, dan setiap nafs, setiap jiwa, setiap orang hendaklah dia perhatikan apa yang udah dia siapkan untuk hari besok. Besok hari apa? Bukan hari Senin. Besok itu artinya adalah hari akhirat. Ya, hari akhirat. Untuk hari esok, apa yang udah kita siapin? Amal kita udah sejauh apa? Salat kita khusyuk apa enggak? Bacaan Quran kita tadaburnya apa enggak? Ya, dosa-dosa kita ya udah kita tinggalin apa belum? Kita muhasabah. Jadi muhasabah kewajiban kita dan dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, kata para ulama ya, disebutkan dalam hikmah Ali Daud, kita itu hendaklah membagi 4 waktu. Ya, jadi manusia itu hendaklah punya ada 4 waktu. Yang pertama, sa'atun yunaji ya fiha rabbahu. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pertama, waktu dia antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia khalwat sama Allah. Contoh salat, ya salat jamaah, salat sunnah, salat malam, baca Quran. Artinya dia punya waktu antara dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sa'atun ya yuhasabu atau yuhasibu fiha nafsahu. Yang kedua, waktu bermuhasabah, introspeksi diri. Bagusnya adik-adik, kata para ulama, sebelum tidur. Misalnya nih ya, amali sebelum tidur dia merenung sebentar. Sudah apa aku hari ini? Duh, ternyata hari ini aku beli pempek 3 bilang 2. Besok minta maaf lah sama Kak Ujang. Ya, mau bayar. Hari ini aku ngejek teman saya. Ya. Hari ini kita mikirin yang kurang-kurangnya aja, jangan yang bagus-bagusnya. Wah, aku hari ini sholat depan terus. Wah, aku hari ini ya mantep, pelajaran aku ya nilainya gede. Jangan, kekurangan kita. Ya, kekurangan kita. Aku hari ini terlambat masuk kelas. Ya, aku hari ini masbuk. Aku hari ini ya enggak puasa sunnah. Teman-teman puasa sunnah semua. Ya, aku hari ini ya melanggar peraturan berbicara bahasa Indonesia. Muhasabah. Dan dia menutup harinya dengan tobat. Insya Allah besok aku akan perbaiki. Dan ketika bangun tidur, anggap aja itu adalah hari terakhir dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita ya semangat untuk menghadapi hari. Jadi anak yang baik. Coba bayangkan ini kajian terakhir deh dalam hidup kalian. Coba bayangkan hari ini. Semangat gak kalian kajian? Semangat gak? Semangat. Karena itu kata Nabi, sholat al-muwaddi, sholatlah seperti orang yang hendak berpisah. Sholat terakhir, khusyuk sholatnya. Kalau ini kajian terakhir, ya kalian semangat mencatat, semangat mendengar. Kalau kajian ini kajian terakhir, Ustadz Roni semangat untuk menyampaikan, ya karena bisa jadi ini kajian terakhir. Ya pulang-pulang nggak ada yang tahu, ya sehingga ini penting. Dan di antara hal yang dimuhasabah kata para ulama dari hadis ya Tirmizi dan semisalnya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba atau an khamsah. Telapak kaki kita hari kiamat enggak akan bergeser sampai ditanya Allah tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang usia hidup kita, umur kita. Untuk apa umur sadat digunakan sehari-hari? Apakah untuk main-main? Apakah untuk belajar? Untuk beribadah? Untuk poya-poya? Ditanya umur kita waktu kita.
catat 24 jam itu kita ngapain? Belajarkah kita dari jam 1 sampai jam 2? Dari jam 2 sampai 3 kita istirahat atau tidak? Kalau nggak istirahat kita ngapain? Jam 3 sampai asar kita masih tidur atau udah bangun, udah baca Quran apa enggak? Kemudian ketika halakoh kita semangat enggak? Pas ngajian kita serius enggak mencatat? Ya, atau kita malah main-main saja? Ya, ini semuanya dibahas dan dicatat ya oleh diri kita sendiri. Yang kedua, an syababihi fi ma'blah. Masa muda kita. Kalian muda atau tua, Dek? Muda. Batas muda itu kata para ulama 40 tahun. Jadi seorang ini masih muda. Ya, masih muda. Meskipun wajahnya wajah tua. Masih muda. Ditanya karena muda ini adalah masa yang berapi-api kata Roma Irama. Ya, masa muda, masa yang berapi-api, artinya hebat semuanya. Kuat-kuatnya, semangat-semangatnya, cerdas-cerdasnya, smart-smartnya. Kalau masa muda kita gunakan untuk kemaksiatan, masa tua susah untuk berubah. Tapi kalau masa muda yang on fire ini kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah masa depan kita menjadi cerah. Ya, ini amal yang kedua apa, Dek? Muhasabah, introspeksi diri. Ini pun gak khusus hari bulan Muharram, tapi setiap hari kata para ulama. Tadi 2 waktu ya, ada dua waktu yang lain. Yang ketiga kata para ulama adalah waktu kita bersama teman-teman yang baik, teman-teman yang ingatin kita tentang kesalahan kita, tentang aib kita, dan jujur terhadap diri kita. Jadi adik-adik, teman itu yang paling bagus adalah yang mengoreksi kita, yang ngasih tahu kalau kita salah. Ente ini terlalu sombong. Oh ya sorry, nggak boleh kayak gitu, hasad. Ini teman yang bagus. Kau nih baperan. Kau ndak semangat belajar, semangat lah. Bukan teman yang selalu mengiyakan perbuatan kita. Ya, ini kata para ulama. Yang ketiga, waktu untuk ya bersama teman-teman. Jadi sesekali bolehlah kita bercengkrama sama teman-teman. Kalau enggak secara tatap muka, chattingan, ya say hello dan semisalnya. Dan yang keempat, yang terakhir, ini yang paling kita senangi, ya adalah sa'atun ya bainahu wa baina lazatihi, antara dirinya dan antara kesukaannya, ya kesenangannya. Misalnya nih, ya Kak Romi senang main sepeda dia. Asal kata ini ya asar ini halal dan baik, bagus dan diperbolehkan. Ustadz, saya senangnya musik, nggak boleh. Saya senangnya ini main futsal, bagus. Misalnya Kak Nurholis senang main basket, dia main basket, bagus. Ya, jadi ada waktu kita untuk ya me time dengan hal-hal yang kita sukai. Contoh, kalian senang misalnya, saat saya itu senang makan mie, boleh makan mie sesekali, jangan tiap hari. Ya, saya Ustaz senang kalau saya itu ini tidur, boleh tidur jam 2 sampai jam 3 tidur, istirahat. Ya, jadi antara dirinya dan hal yang dia sukai selama tadi apa? Halal dan baik. Ini 4 waktu yang kata ya Hikmah Alu Daud disebutkan dalam Athar Wahab ibn Munabbih. Yang ketiga, ini poin yang paling penting sebenarnya. Ya, cuman qadarlah, memperbanyak puasa. Tadi kata Nabi SAW, afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan, puasa di bulan apa? Muharram. Jadi banyak-banyak puasa di bulan ini adik-adik. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya, puasa Ayamul Bid. Yang punya kodok kemarin sakit, bayar kodok di bulan ini. Artinya apa? Perbanyak puasa. Karena ini puasa yang paling baik setelah puasa bulan Ramadan. Terutama puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Dari kata asyarah, raja. Asyarah artinya apa?
9 apa 8 asyarah? Mana Raja? Ya, jawab dulu. Asyarah. Coba Wahid. Ini Raja kan nih? Coba Wahid. Lupa. Terus? Asyarah itu berapa? 7, sab'ah 7. Itu udah nunjuk-nunjuk temannya. Ya, 10 benar. Ya, Raja 10. Ya, lupa-lupa dikit nggak masalah, ada yang penting ingat. Ya, 10 artinya tanggal 10 Muharram yang insya Allah jatuh hari Kamis tanggal 19 Agustus. Jadi jangan sampai nggak puasa hari Kamis ini. Dan juga puasa Tasu'a. Tasu'a. Dari kata tis'ah. Ya, siapa yang nggak hadir nih? Ihsan, mana Ihsan? Lagi sakit ya, syafahullah. Ya. Siapa yang paling belakang kelas 7 duduk? Nah, Rahil. Tis'ah apa Rahil? Di murojaah terus 6 sitah. Terus sebut semua ya. Ayo. Hah? Usaid. Iya. Hah? 3? Apa? Salasa 3. 9. Tis'ah itu apa? 9. Ya, ngetes saja semuanya, ngetes. Ya benar ya. Jadi kita jangan sampai miss di tanggal 9 dan 10. 9 hari Rabu ya bulan ini dan tanggal 10 hari Kamis. Jadi Rabu dan Kamis semua santri harus berpuasa. Ya, puasa Asyura udah masuk waktu, sudah. Udah ya, kita azan dulu ya. Simak azan, lanjut setelah azan. Ya, Assalamualaikum Rasulullah. Kita lanjutkan. Keutamaan bulan Muharram ada 2. Yang pertama tadi apa? Termasuk bulan yang haram. 4 bulan haram. Yang kedua, dijuluki bulan Allah, syahrullah. Kemudian amal-amal yang disunahkan di bulan Muharram. Yang pertama apa? Tobat. Yang kedua, muhasabah. Ya, kayaknya sebelah kanan aja yang jawabnya, sebelah kirinya nggak jawab nih. Yang ketiga apa? Memperbanyak puasa. Nggak apa-apa dibaca catatannya. Ya, kita ngomongin puasa Asyura dan Tasu'a. Jadi puasa Asyura punya 4 fase, 4 tahapan. Yang pertama di Mekah. Di Mekah Nabi puasa Asyura. Karena orang-orang Quraisy itu biasa puasa Asyura di jahiliyah. Ya. Kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Asyura, hari ke-10 Muharram, ya, Asyura hari ke berapa? 10 Muharram, itu adalah hari yang biasa orang Quraisy berpuasa di masa jahiliyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Nabi puasa di hari Asyura. Tapi belum diperintahkan kepada kaum muslimin. Jadi itu adalah pribadi beliau sendiri. Beliau nggak merintahkan para sahabat untuk puasa Asyura, tapi Nabi berpuasa Asyura sebelum hijrah. Ini fase yang pertama. Ya, fase yang kedua, ketika hijrah, Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa
Asyura. Catat ya. Ketika hijrah, Nabi memerintahkan sahabat puasa Asyura. Dan ketika itu puasa Asyura hukumnya wajib. Jadi puasa Asyura pernah wajib adik-adik. 10 Muharram. Tanggal berapa puasa Asyura? 10 Muharram. Kalau Tasu'a 9 Muharram. Pinter. Jadi kisahnya kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah tiba di Madinah, hijrah ke Yathrib Madinah, Nabi lihat orang-orang Yahudi pada berpuasa di tanggal 10 Muharram. Hari apa itu? Mana di Kamis? Nama 10 Muharram. Hari apa itu? Hari Sabtu. Hari Asyura. Hari apa? Asyura. Kemudian Nabi tanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Orang-orang Yahudi, ini hari apa sih? Kenapa kalian ikutan puasa hari ini? Kemudian kata mereka, "Hadza yaumun azim." Ini hari agung, ini hari hebat. Dalam hadis yang lain, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang saleh, hari baik. Kenapa hari saleh, hari baik? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fihi Fir'aun ya wa qaumahu. Karena Allah Subhanahu wa taala anjallah, Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi ada kisah, Dek. Ini kisah yang hebat. Ya, kisah bukan sembarang kisah. Kisah yang pernah terjadi di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, berabad ratus tahun yang lalu, yaitu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jadi di pagi hari habis subuh nih ya, atau sebelum subuh, Nabi Musa dan pengikutnya itu udah kabur dari Mesir. Kabur dari Mesir. Diam-diam. Dedeng enggak ya, diam-diam keluar dari Mesir. Jangan sampai ketahuan Fir'aun. Tapi ternyata qadarullah, Fir'aun tahu, terdengar kabar, bocor informasinya, terdengarlah beritanya bahwasanya Bani Israel melarikan diri. Kan Fir'aun kan sering nyiksa Bani Israel. Bani Israel jadi budak di Mesir. Enggak boleh sampai lari, enggak boleh sampai kabur. Ya, marahlah Fir'aun, murka, dan dia menyiapkan pasukan, bukan sembarang pasukan, seluruh pasukan, nggak ada yang ditinggal, semua prajurit dibawa semua. Kita kejar Musa dan Bani Israel dengan kuda, dengan pasukan, dengan senjata yang banyak. Turuk. Karena umat Nabi Musa ini ada yang tua, ada yang renta, yang lemah, jalannya nggak bisa cepet. Jadi meskipun mereka ya mencuri start, pergi duluan, ya akhirnya hampir ketangkep oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Persis ketika tiba di tepi Laut Merah. Laut Merah itu ya lautan, namanya laut, bukan sungai. Sungai apa nih? Iya, Kelekar ya. Bukan sungai kayak gini yang loncat bisa, atau beberapa langkah bisa. Itu laut luas, samudra. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, turuk, udah kelihatan tuh. Di kanan Bukit Terjal, di kiri Bukit Terjal. Kanan ketutup laut, kiri ketutup, kanan ketutup bukit, kiri ketutup bukit yang terjal. Di belakang ada siapa? Fir'aun dan pasukannya. Sampai-sampai Allah ceritakan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, falamma tara'al jam'an, ketika dua pasukan udah saling ngelihat, udah saling ketemu, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut Nabi Musa yang karena khawatir, takut, aduh kita pasti akan kesusul, kita pasti akan ketangkap, cemas, nggak ada lagi, ya helikopter nggak ada, ya
kapal selam, pesawat, ya bukan pempek, ya pesawat kapal selam nggak ada zaman dahulu. Baling-baling bambu Doraemon bohong, ya itu fiktif, nggak bisa kemana-mana. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihi salam, ya, yang bertauhid, yang bertawakal, yang optimis, yakin akan tolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan qala kalla, kita enggak akan ketangkep, kita enggak akan kesusul. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan berikan petunjuknya. Ingat adik-adik, semua pintu boleh tertutup. Depan boleh tertutup, kanan kiri boleh tertutup, belakang boleh tertutup, tapi ada selalu pintu yang terbuka. Pintu apa? Pintu ke atas, ke langit, bukan ke atap masjid, bukan, ya. Selalu ada jalan. Jadi kisah ini pernah saya sampaikan kajian di Palembang, judulnya selalu ada jalan. Ya, sebesar apapun problem kita, bayangkan ini, kita nggak pernah ada di titik seperti ini. Mau ketangkep oleh Fir'aun yang pengen bunuh kita. Di depan lautan yang luas, kanan kiri bukit terjal yang nggak bisa didaki, di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang yakin. Kata Allah, fa'auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahr. Kemudian kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, lemparkan, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Fanfalaqa, dan seketika itu lautan yang luas, yang ganas terbelah menjadi 12 jalan sesuai dengan jumlah suku Bani Israel pengikut Nabi Musa. Dan setiap jalan itu dihalangi atau ya diapit oleh dinding-dinding air yang tinggi seperti gunung. Dan mereka saling bisa melihat satu sama lain dari balik dinding air tersebut. Ya, itu benar-benar menakjubkan, mukjizat. Bisa yang jalan itu yang basah jadi kering, kayak tanah, kayak daratan. Langsunglah Bani Israel turun melewati lautan dan Fir'aun congkak. Wah, ini lautan terbelah karena saya, Tuhan semesta alam. Ayo kita kejar, kata Fir'aun. Dikejarlah. Ada yang mengatakan nggak sengaja Fir'aun ngejar karena Fir'aun juga takut. Ada yang mengatakan begitu. Tapi Jibril naik di atas kuda perempuan, sedangkan kudanya Fir'aun kuda jantan, ya, sehingga ngejerlah. Singkat cerita, sampailah Musa alaihissalam, ya, dan pasukannya dan pengikutnya di seberang, di tanah Arab, ya, di tanah Syam. Sedangkan Fir'aun sedang di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Ketika itu tertutup kembali laut dan tenggelamlah siapa? Fir'aun dan semua pasukan dan prajuritnya. Ketika tenggelam, Fir'aun tobat. Fir'aun bilang, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan, ya, yang berhak disembah selain Tuhannya Bani Israel, yang diimani oleh Bani Israel. Aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima nggak, Dek, tobatnya Firaun? Kenapa Rafiq nggak diterima? Kan dia udah tobat, Allah menerima tobat karena iya benar, nyawa udah di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir, kata Nabi. Allah terima tobat hambanya selama nyawa belum di kerongkongan. Bahkan dalam sebuah kisah dikatakan malaikat Jibril alaihi salam dengan sayapnya mengambil tanah lumpur dari laut, disumpal ke mulut Fir'aun. Takut rahmat turun, adik-adik. Takut Fir'aun diampuni. Ya, akhirnya matilah Fir'aun di atas kekafiran, tobatnya terlambat. Dan uniknya Allah selamatkan jasad Fir'aun. Allah apungkan jasad Fir'aun agar orang-orang melihat dengan mata kepala mereka Fir'aun benar-benar mati. Jasadnya aja yang selamat,
ruhnya udah mati. Dan konon katanya mereka membawanya untuk diawetkan jadi mumi ya di Mesir sana. Allah taala alam. Yang jelas memang ditunjukkan ya, diapungkan jenazah mayatnya ya agar orang-orang percaya Firaun benar-benar mati. Karena kan mereka menuhankan Firaun. Kalau hilang kan dipikirnya oh mungkin lagi ya pergi kemana gitu. Tapi Allah tampakkan nih mayatnya biar benar-benar yakin Firaun ini wafat ya. Senang nggak Nabi Musa? Senang nggak selamat? Senang nggak? Senangnya para nabi beda deh. Senangnya para nabi bersyukur dengan ibadah. Fasamahu Musa syukron. Sejak saat itu Nabi Musa ya berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanasumuhu, kata orang Yahudi, kami pun ikut berpuasa. Mendengar ucapan tersebut Nabi mengatakan fanahnu aula ya ahaqu aula bi Musa minkum. Kami lebih layak, lebih pantas ngikuti Nabi Musa dibandingkan kalian. Kemudian Nabi berpuasa di hari tersebut dan memerintahkan para sahabat berpuasa di hari apa? Asyura, tanggal berapa Muharram? 10 Muharram. Dan Nabi perintahkan sahabat dan ketika itu hukumnya wajib. Kalau enggak puasa berarti berdosa. Bahkan para sahabat ngajarin anak-anak mereka yang masih kecil dilatih untuk juga ikut puasa. Dikasih mainan, kalau lagi lapar pengen minta susu, pengen minta makanan, dikasih mainan biar dia lupa, akhirnya enggak makan, ikut puasa. Ini fase keberapa? Fase keberapa ini, Dek? Fase yang kedua. Yang ketiga, ketika bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, Allah turunkan kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian berpuasa Ramadan. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, Nabi bilang sama sahabat tentang puasa Asyura, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Siapa yang pengen puasa, monggo silakan dia puasa. Dan siapa yang enggak berpuasa, ya maka silakan dia enggak berpuasa. Akhirnya yang dulunya puasa Asyura wajib menjadi hukumnya sunnah sampai saat ini. Dan fase terakhir, ya di fase yang terakhir di bulan Muharram, ya di Muharram terakhir dalam hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertekad untuk menambah puasa di hari ke-9 tahun depannya. Jadi kisahnya orang-orang sahabat bilang, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Hari Asyura ini hari yang diagungkan Nasrani dan Yahudi. Kemudian kata Nabi, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yauma tasi. Kalau tahun depan ya kita masih hidup, kata beliau, kita akan puasa plus hari ke-9. Dalam hadis yang lain, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi. Kalau aku masih hidup ya sampai tahun depan, aku berpuasa di tanggal ke-9 juga. Tapi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik, sebelum sampai bulan Muharram tahun depan, beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Sehingga kita disunnahkan tetap berpuasa tanggal 10 dan tanggal 9. Karena Nabi di akhir hidupnya pengen puasa tanggal 9 kalau tahun depan ketemu. Jadi adik-adik nanti puasa hari apa? Untuk pekan ini? Rabu dan hari Kamis. Ya semuanya kalau bisa diwajibkan ya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Terutama puasa Asyura. Ya karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablah. Dan puasa Asyura aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghapus dosa ya setahun yang lalu. Ya setahun yang lalu. Enak enggak dapat pengampunan dosa? Enak enggak? Kita setahun ini mungkin pernah berbuat dosa. Pengen diampuni dosanya? Pengen. Jangan sampai kita ya ketinggalan atau kelewatan puasa Asyura. Ya tapi bagus lagi kalau kita tanggal 9 dan tanggal 10. Sebenarnya masih ada ini beberapa lagi ya, tapi mungkin karena waktu nggak cukup ya, mungkin sampai situ saja ya. Ini ada pembahasan tentang puasa tanggal 11, kemudian juga tentang masalah
eh, ya memberikan makan orang yang berpuasa. Ya, kita tambah sedikit ya. Amal tadi yang ketiga tadi apa? Memperbanyak puasa. Yang keempat, memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Dan yang terakhir yang kelima, memperbanyak amal soleh lainnya, sholat, puasa, baca Quran, sedekah, dan menjauhi dosa dan maksiat, karena keduanya dilipat gandakan. Ada yang bilang diberatkan bobotnya di bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram. Terakhir adik-adik, maksimalkan bulan Muharram ini. Kenapa? Karena kalau udah selesai bulan Muharram, kita butuh 6 bulan lagi, setengah tahun lagi untuk berjumpa dengan bulan haram. Apa itu? Bulan apa? Rajab. Ya belum tentu kita masih hidup setengah tahun ke depan. Jadi maksimalkan bulan Muharram, banyak-banyak amal ibadah soleh dan jauhi dosa dan maksiat. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan ya bulan Muharram ini, terutama dimudahkan berpuasa hari Tasu'a dan puasa Asyura tanggal 9 dan 10, insyaallah hari Rabu dan hari Kamis. Demikian saya akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.